Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dan kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kali ini terambil dari Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Judulnya mengasihi atau memperalat. Lukas 14 ayat 12 sampai 14 saya akan bacakan. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, biasanya kebanyakan orang mengundang ketika dia mengadakan pesta pernikahan, pesta ulang tahun, pesta apapun, yang diundang adalah orang-orang yang terhormat terlebih dahulu, orang-orang yang kaya yang menjadi prioritas. Karena apa? Karena mereka kebanyakan mempunyai mindset asumsi bahwa dengan mengundang orang-orang yang kaya tersebut, orang-orang yang terhormat, terpandang, pejabat dan lain sebagainya, ini akan membawa prestis, membawa prestis untuk pesta tersebut. Katakanlah misalnya ada seorang presiden berkunjung atau datang kepada undangan kita yang mengundang akan terbawa, akan mempunyai prestis, dan pesta itu mendapatkan prestis, Karena apa? Karena orang nomor satu di Indonesia ini datang ke pesta tersebut. Demikian juga dengan pejabat-pejabat yang lain, gubernur, bupati dan lain sebagainya. Dan juga Bapak Ibu, mungkin juga orang-orang kaya yang datang ke tempat kita, pesta kita, maka kita akan mendapatkan nama baik atau prestis. Nah, itulah mindsetnya Bapak Ibu ketika kita mengundang orang lain dalam pesta. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kali ini Alkitab, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk tidak mengundang orang-orang kaya atau pejabat, Tetapi di dalam ayat 13 dikatakan, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, Jadi bukan hanya prioritas utama kepada pejabat, kepada pemuka agama dan lain sebagainya yang kita undang datang ke pesta kita, lalu juga kemudian orang-orang kaya, tetapi juga orang-orang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Artinya pada semua orang, sekalipun orang tersebut tidak terpandang. Nah, Bapak Ibu, kenapa hal itu dikatakan firman Tuhan kepada kita semua? Karena ketika kita mengundang di dalam pesta, Bapak Ibu, apapun juga, yang kita undang, siapapun juga yang kita undang, Bapak Ibu, oleh karena kita mengasihi orang tersebut, jangan dijadikan pesta tersebut, undangan tersebut memancing, atau memperalat pesta tersebut untuk mengangkat nama baik kita, atau kita mengambil keuntungan dari pesta tersebut, Karena ketika kita sudah mendapatkan upah atau balasan dari pesta tersebut, maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Alkitab katakan ayat 14, dan engkau akan berbahagia karena orang-orang yang diundang, pemuka-pemuka agama tersebut datang, pemuka orang-orang besar,
pejabat-pejabat, dan kau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapatkan balasan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, ketika kita sudah mengundang mereka, orang-orang kaya, pejabat, orang-orang terpandang dan lain sebagainya, kita sudah mendapatkan balasan. Ya, pada saat itu juga nama baik kita terangkat. Tetapi kalau kita mengundang semua orang, termasuk juga orang-orang yang terpandang, orang-orang miskin, orang-orang buta, orang-orang cacat dan lain sebagainya seperti itu, balasannya adalah seperti yang kita katakan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ini bukan hanya menyangkut kepada ketika kita mengadakan pesta. Ya. Ayat ini bukan hanya berbicara pada pesta, tetapi kepada orang-orang yang kita kasihi. Ya. Tuhan katakan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apalagi ketika kita mengadakan ibadah, buat suatu gereja buat ibadah, ya, fokusnya kepada orang-orang terpandang, orang-orang kaya, pejabat-pejabat, orang, supaya apa? Supaya ibadah tersebut, orang yang kita kasihi tersebut bisa memberikan kontribusi dalam kehidupan kita. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita bukan dalam konteks mengasihi sesama ini. Hal ini kita lakukan, tetapi oleh karena kita sedang memperalat atau memancing orang tersebut supaya kita mendapatkan kontribusi dari kebaikan atau undangan yang kita berikan kepada mereka. Tuhan tidak suka hal ini, ya. Apalagi dilakukan di dalam gereja, dilakukan ibadah, ya. Banyak orang, terutama hamba-hamba Tuhan, kesengsem, ya, dengan orang-orang kaya dan orang-orang terpandang, apalagi artis, pejabat dan lain sebagainya. Ya, mereka berusaha untuk supaya datang ke kebaktian itu, ke gereja tersebut. Supaya apa? Supaya ada prestis untuk gereja tersebut, ya, ibadah tersebut. Supaya apa? Supaya mendapatkan kontribusi dari perpuluhan, dari persembahan mereka, karena mereka banyak memberikan persembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, jangan memperalat gereja, jangan memperalat ibadah kita untuk memancing kontribusi dari orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, upah kita besar di surga, ya. Dan Tuhan akan membalasnya pada hari kebangkitan ketika kita tanpa pandang bulu mengasihi sesama, mengundang orang dalam pesta, mengajak orang ibadah ke gereja, bukan hanya untuk orang-orang kaya, untuk orang-orang terpandang Bapak Ibu, tetapi juga untuk orang-orang miskin, siapapun juga dia, ya, orang-orang cacat, orang-orang buta dan lain sebagainya, untuk semua orang. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia, semua orang seperti dirimu sendiri. Tuhan memberkati. Shalom.